Cek cek 1 2 3 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saat ini kita sedang berada di kediamannya Ustadz Nur Saes. Beliau adalah guru, pendiri RTH Al Munir dan pemimpin majelis-majelis, dan beliau juga salah satu leader di HNI. Selamat siang Ustadz Nur Saes. Selamat siang, Mas Gilang. Mohon waktunya Ustadz, ini mau belajar tentang ilmu kaya. Ustadz, ini kita mau bertanya, menurut Ustadz, apa yang dimaksud dengan kekayaan yang sejati itu? Kekayaan yang mencakup eh, kehidupan manusia. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Mas Gilang dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini meskipun dadaan tiba-tiba tapi saya mencoba untuk ngasih respon nih. Jadi yang namanya kaya itu tidak lepas dari takdir. Yang namanya takdir kan ada dua, takdir mubrom dan ghair mubrom. Ada cerita rumahnya itu bagus, mewah, bakaran gitu. Habis ludes. Tapi karena takdirnya dia itu orang kaya, nggak lama lagi bangun malah 3 lantai ada, karena memang balungan takdirnya kaya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang dia itu pagi sampai sore, bahkan malam sampai lembur-lembur, dia itu pengennya kaya, pengen punya ini, pengen punya ini gitu. Tapi nggak kaya-kaya gitu loh. Berarti menurut Ustadz Saes, kaya itu juga bisa dibilang takdir ya Ustadz ya? Ya, bisa. Nah, itu. Tapi bisa juga kaya itu bisa kita tergantung pada circumstance atau milieu atau lingkungan atau circle gitu. Karena aura itu memang nggak bisa dibohongi ya. Contoh juga, dan ini pengalaman gitu. Kalau kita kumpulannya orang-orang kaya, insya Allah itu juga akan kaya. Circle Ustadz ya? Circle itu juga penting. Itu kan. Itu kaitannya dengan circle. Karena circle juga penting. Kalau circle-nya orang positif, ya positif saja gitu loh. Kalau circle-nya dia itu orangnya tangguh, mental toughness-nya itu ada, ya tangguh saja gitu loh. Tapi tidak lupa bahwa untuk menjadi kaya itu harus ada yang dibenahi. Saya kok pengen kaya tapi kok nggak kaya-kaya gitu. Harus ada yang dibenahi, Mas Gila gitu ya. Oke, terus untuk pembenahan itu cenderungnya di pola pikir atau di perilaku atau di pergaulan kalau menurut Ustadz. Nah, yang pertama itu ya hubungan kita sama Allah itu gimana? Oh gitu ya, berarti Iya, habluminallah dulu Ustadz ya. iya. Karena kekayaan sejati itu tanpa meniadakan Allah. Banyak orang-orang kaya, tapi dia itu sangat beriman, sangat ibadahnya juga tekun gitu. Dan itu adalah berkualitas. Dan yang selanjutnya adalah hubungan dengan manusia. Habluminanasnya. Hablum minas. Nah, terutama ini hubungan dengan orang tua. Birrul Birrul walidain. walidain. Jadi di Jepang itu diteliti, ternyata 97% orang-orang kaya masih muda itu ternyata mereka adalah they treat their parents like queen and king gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Berarti mereka itu sangat mencintai orang iya, tua ya. iya, dan mereka memperlakukan orang tuanya bagaikan ratu dan raja. Masya Allah, Masya Allah. Apapun yang mereka inginkan, ini Bu, apapun yang mereka inginkan, ini Pak. Gitu. Jadi kasih yang terbaik itu. Tapi kalau seandainya sudah punya pasangan, orang tua harus juga, tapi ke istri atau ke suami juga harus baik. Gitu. Karena ini berkaitan dengan sikap atau mental. Gitu. Sama orang tua bagus, tapi sama istri nggak bagus. Sama mertua bagus, sama istri anak nggak bagus.
Kalau bisa memang itu idealnya. Kalau benar-benar the real rich man ya, the real Wes, tycoon ya, mantap, mantap, keren. pengusaha yang kaya lah, itu konglomerat, itu memang hubungan semuanya itu harus dibenahi. Gitu. Contoh-contoh yang simpel saja gitu. Hmm, sama istri misalnya, itu yang biasanya itu biasa-biasa saja, gitu ya. Itu bagaimana sama istri itu lebih baik, Harmonis, harmonis. Nek kali nek orang Jawa itu ya kali boso, kalih nah, bosok. boso dan memperlakukan istri itu. Ya bisa jadi, ayo dek kita jalan-jalan sore gitu. Ayo dek kita ke sana gitu. Ngobrol yang santai-santai itu akan mendatangkan rahmat. Itu kalau sama istri suami. Ngobrol santai-santai saja gitu. Dan itu sangat ngaruh gitu loh. Terus ngobrol tentang visi misi. Dek, kalau saya pengen punya kayak gini gimana? Kalau saya gini mas gitu. Yuk kita satukan visi. Karena pernah gitu. Suami punya keinginan seperti ini. Sementara istri pengen ini. Harus dibicarakan berarti Ustadz Harus ya. dibicarakan, harus dikomunikasi, Harus dikomunikasikan. dan harus disatukan gitu. Ini yang mana dulu yang kita dulukan gitu loh. Dan itu pengalaman saya gitu. Saya pengen motor yang agak gede gitu. Sementara istri pengen umroh gitu. Nah, akhirnya saya ngalah gitu loh. Akhirnya umroh terjadi seperti itu. Contoh-contoh yang seperti itu harus disamakan visinya. Dan alhamdulillah umroh Dan sudah terwujud ya Ustadz ya. terwujud gitu. Jadi mental kaya seperti itu. Itu. Tapi memang kaya itu tergantung yang dia jalankan, usahanya apa itu. Karena memang yang namanya orang kan gini tuh Mas ya. Ujung-ujungnya kan duit. Ujung-ujungnya cuan. Ujungnya cuan. Tapi duit itu ada itu. D yang pertama adalah doa. Doa. Nah, doa itu penting itu. Doa. Karena kita nggak bisa apa-apa. Yang mintalah ke yang bisa apa-apa gitu. Kita nggak punya apa-apa, mintalah kepada yang punya apa-apa itu. Masya Allah. Jangan kerja keras terus, tapi nggak pernah berdoa, nggak pernah sholat. Pada ada hakikatnya sholat itu adalah doa, gitu loh. Itu duit di yang pertama. Yang kedua adalah usaha. 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 Usaha juga terukur juga. Ada yang short term, ada yang mid term, ada yang long term, ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa itu. Harus diukur itu Ustaz Harus ya. diukur. Dan harus di planning ya. Harus di planning. Makanya penting sebuah mimpi. Pentingnya sebuah mimpi. Dan kalau kita belajar dari sebuah mimpi, karena mimpi adalah kalau dikatakan sebuah buku itu The Power of Dream. Jadi kekuatan impian. Kekuatan impian. Iya. Tapi seringkali orang itu takut bermimpi. Saya kan cuma anaknya orang biasa. Saya anaknya orang petani. Saya anaknya buruh. Tapi dia lupa bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allahu Akbar. Iya itu loh. Nah, mimpi itu memang harus divisualisasi Mas Gila. Kalau bisa ada gambarnya. Gambarnya ditempel di kamar. Siapa yang mau tidur keingat itu impiannya. Mau tidur keinget impiannya. Mau tidur keinget impiannya. Sehingga itu ke alam bawah sadar. Nanti suatu saat, nggak tahu kenapa itu suatu saat akan tercapai. Dan rata-rata orang yang kaya memang seperti itu. Gitu. Banyak ceritanya. Dan saya pernah baca buku The Secret karya Ben Ronda itu. Wes. Nah ini luar biasa bukunya dan ada CD-nya di dalamnya. Saya masih punya itu.
Tapi belum saya baca full, tapi yang jelas itu sangat menginspirasi bahwa ternyata bermimpi itu penting. Bermimpi itu penting. Ya, tentukanlah cita-citamu setinggi langit. Nah, itu Dan itu hak semua orang Ustaz hak ya. semua orang. Cuman ada yang mau, ada yang nggak pede, ada yang memang ngoyo-woro. Nah, itu. Ngoyoro. Seperti itu. Ya, memang harus ada usaha itu. Usaha dengan dikaitkan dengan mimpi. Nah, mimpi itu di samping divisualisasi juga diafirmasi. Dilihat terus. Bahkan kayak kayak buat apa gitu. Kayak buat misalnya umroh tahun 2025, umroh tahun 2005, umroh tahun 2005, umroh tahun 2005. Kayak pikir itu. Oh Tapi gitu. insya Allah itu afirmasi itu penting. Yang namanya impian itu. Berarti sebuah afirmasi itu harus sering diucapkan Ustadz ya. Iya, bisa. Di samping diucapkan juga ada gambarnya yang jelas. Impian itu juga jelas. Impian itu juga jelas, Jelas, afirmasi harus diucapkan, diucapkan. seperti kayak di wirid berarti Ya, Ustadz ya. diwirid. Mantap, Seperti mantap. itu.